Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Anggara dengan NPM 233110005. Saya berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu GA67 Citrate dengan dosen pengampu apoteker Isbiantaro MKM. Sebelumnya, GA67 Citrate memiliki rumus kimia C6H5GA07. Apa sih GA67 Citrate? GA67 Citrate atau gallium 67 adalah radioisotop yang digunakan dalam pencitraan medis. Gunanya macam-macam, di antaranya untuk mendeteksi berbagai kondisi, termasuk peradangan, infeksi, tumor, dan lain-lain. Gallium 67 cenderung terakumulasi di area-area tersebut, sehingga memudahkan deteksi secara visual menggunakan kamera gamma. Selanjutnya adalah komposisi dari gallium 67 citrat. Gallium 67 citrat terdiri dari gallium 67 yang dikomplekskan dengan asam citrat. Asam citrat berfungsi sebagai pelindung dan membantu penyerapan dari GA67 ini, yang dilakukan oleh sel-sel yang sedang aktif membela untuk memiliki reseptor tertentu. Selain GA67 dan asam citrat, dalam larutan injeksi juga terdapat zat lain, seperti halnya benzil alkohol sebagai pengawet, natrium klorida, dan natrium citrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari GA67 citrate ini. Mekanisme kerja GA67 citrate terkait dengan kemampuan senyawa ini untuk mengikat protein dan senyawa lain yang ada di tubuh, terutama di daerah peradangan dan infeksi. Senyawa ini memiliki afinitas tinggi terhadap transferin dan laktoferin, protein yang banyak ditemukan di daerah peradangan dan juga di sel darah putih. Mekanisme GA67 citrate melibatkan pengikatan pada protein dan senyawa lain, transportasi ke area peradangan dan infeksi, penyerapan oleh sel, dan pengumpulan di area tumor. Semua mekanisme ini memungkinkan GA67 citrate digunakan sebagai agen pencitraan yang efektif dalam mendiagnosis berbagai penyakit, termasuk infeksi peradangan dan kanker tentunya. Kemudian adalah aplikasi GA67 citrate dalam terapi limfoma maligna. GA67 citrate digunakan dalam terapi limfoma maligna sebagai alat pencitraan atau imaging untuk mendeteksi dan mengevaluasi respon terhadap pengobatan. GA67 citrate ini juga membantu dokter membedakan mana limfoma aktif dan jaringan jinak, serta menentukan adanya metastasis. Namun, penggunaan GA67 citrate semakin jarang karena adanya pilihan dari pencitraan yang lain yang lebih canggih, seperti PET-CT atau Position Emission Tomography Computed Tomography yang menggunakan 18F FDG. Kemudian, cara kerja dari GA67 citrate untuk mendeteksi pencitraan yang ada di tubuh adalah dengan diinjeksikan ke dalam tubuh pasien, kemudian difokuskan oleh sel-sel limfoma yang aktif. Setelah itu, sel-sel limfoma akan menampung GA67 citrate ini lebih banyak dibandingkan dengan jaringan normal, sehingga dapat dideteksi dengan kamera pencitraan nuklir. Kemudian di sini saya akan membahas kelebihan dan keterbatasan dari GA67 citrate ini sendiri. Kelebihan yang pertama adalah kemampuannya untuk memberikan gambar yang akurat tentang keberadaan dan tingkat penyakit tertentu, serta membantu dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis. Namun, ada beberapa juga keterbatasan yang dimiliki oleh GA67 ini. Di antaranya karena meningkatnya penggunaan enzim pencitraan gallium yang lain telah menyebabkan penggunaan dari GA67 ini menurun, dikarenakan berbagai pencitraan lain dianggap lebih efisien dan lebih murah. Kemudian dari hasil presentasi yang saya
lakukan, bisa diambil kesimpulan bahwa GH67 Citrate ini adalah suatu radiofarmasetikal yang efektif untuk diagnosis dan terapi limfoma Magdalena. Penggunaan citrate 67 ini dapat membantu meningkatkan hasil terapi pada pasien dengan limfoma maligna. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada tutur kata atau penyebutan yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.